Sekarang kalau dengerin musik di PC, biasanya pakai software apaan sih? Casing PC yang menjawab semua kebutuhan kita. MSI MAG Vampiric 300 Series. Hinge tempered glass-nya akan membuat proses bongkar pasang PC jadi semakin gampang. Bodinya boleh compact, tapi dia muat radiator 360 mm di bagian depan dan atas. Dan ada tambahan satu fitur sederhana tapi krusial. Built-in GPU support bracket untuk mencegah sagging pada GPU kamu. RGB udah pasti. Front panel USB-C juga udah ada. Sekarang tinggal pilih aja mau yang mana. Halo semua, Joni mana? Karena keseringan streaming, akhirnya saya sampai lupa nih. Kalau nyetel musik di PC, itu biasanya pakai program apaan? Karena sekarang kalau setiap kali nginstal Windows gitu ya, itu udah nggak kepikiran lagi untuk nginstal audio player. Karena di dalam Windowsnya sendiri udah ada program bawaannya. Kalau nggak salah namanya Groove Music, saya sendiri jarang pakai. Dan kalau yang dulu itu namanya adalah Windows Media Player, yang sepertinya sampai hari ini juga masih ada. Dia menjadi program bawaan dari Windows buat kamu yang pengen muter audio ataupun video gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang software untuk memutar audio itu ada banyak banget. Dari iTunes punya Apple, terus ada Quick Player itu dari Apple juga, terus ada VLC, ada Fubar, macem-macem lah. Dan dari dulu semakin hari semakin bertambah banyak. Tapi buat yang udah pakai PC dari tahun 2000-an, pasti udah kenal sama satu music player yang paling legend yang namanya apalagi kalau bukan Winamp. Winamp. It really whips the llama's ass. Saya ada pengalaman unik tentang pertemuan pertama kali saya dengan Winamp. Jadi di tahun 2000-an itu saya masih cupu banget kalau masalah PC. Dan waktu itu karena saya masih belum punya PC sendiri, jadi saya masih ke warnet. Nah, di warnet itu saya lihat PC-nya ada CD-ROM-nya. Dan saya kepikiran, wah daripada sepi aja nih main internet gitu ya. Secara di PC-nya ada speaker, gimana kalau saya bawa CD aja dari rumah? Kebetulan memang waktu itu masih hobi ngumpulin CD gitu ya. Akhirnya yaudah, besoknya saya ke warnet bawa CD dari rumah, langsung dengan PD-nya saya masukin ke CD-ROM-nya. Saya tungguin, kok nggak ngapa-ngapain ini PC-nya, nggak ada muncul apapun, nggak ada. Jadi cuma diem aja dan saya juga diem aja. Mau nanya sama operator warnetnya juga malu gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Saya coba-coba sendiri di desktopnya waktu itu ada beberapa shortcut dan salah satunya ada yang logo Winamp waktu itu dan langsung saya double klik lah. Dan begitu terbuka di situ ada playlist lagunya udah otomatis ada di situ ya. Tapi kok bukan lagu saya dan saya nggak tahu gimana cara nambahin playlist. Jadi akhirnya ya udahlah saya puter lagu yang ada dan CD-nya akhirnya saya keluarin lagi. Dan itulah kenangan pertama saya menggunakan Winamp yang saya sendiri nggak tahu bahwa ternyata itu playlist adalah punya orang yang terakhir make PC itu. Dan setelah beberapa tahun kemudian saya punya PC, audio playernya secara default saya akan menginstal Winamp. Dan sampai hari ini kalau di PC saya harus menginstal audio player, saya masih menginstal Winamp. Jadi ceritanya Winamp ini adalah salah satu audio player yang paling simple untuk makainya. Jadi kalau kamu pakai iTunes yang sampai hari ini masih terus diupdate, itu sama sekali nggak simple. Ribet banget bre. Dan kalau pakai Windows Media Player atau pakai Groove Music pun itu nggak sesimpel Winamp. Jadi soal drag and dropnya, terus nyimpan playlist, ngatur equalizer, itu kalau di Winamp gampang banget lah. Nggak tahu apakah karena emang saya udah terbiasa atau memang dia dibuat sangat user friendly, saya nggak tahu. Tapi yang pasti menurut penilaian saya pribadi, dia adalah salah satu audio player yang paling gampang digunakan. Dan saya sendiri baru nyadar bahwa ternyata installer Winamp yang saya pakai itu usianya udah beberapa tahun dan memang gak ada update lagi dari Winamp. Sampai saya sendiri berpikiran bahwa Winamp itu emang udah mati gitu kan. Sampai akhirnya kemarin atau 2 hari yang lalu ya, itu ada berita bahwa Winamp akan mengeluarkan versi terbarunya. Dan waktu saya cek ke websitenya, ternyata bener bre, websitenya udah baru dan bukan cuma akan merilis audio player terbaru, mereka ternyata juga punya beberapa project baru lainnya. Jadi Winamp adalah sebuah audio player yang memang dibuat khusus untuk Windows dan dia dikembangkan oleh Justin Frankel dan Dmitry Boldyrev lewat perusahaan milik mereka bernama Nullsoft. Winamp versi pertama itu dirilis secara resmi tahun 1997. Itu versi 1.0. Tapi sebelumnya itu sudah ada versi 0, berapa itu udah sempat beberapa kali dirilis. Tapi yang versi satunya itu tahun 1997. Dan waktu itu nggak pakai lama dia langsung heboh. Banyak orang yang suka sampai akhirnya dia di-download oleh lebih dari 3 juta pengguna. Yang waktu itu termasuk gede banget. Karena perlu kamu catat, di tahun 97 itu MP3 itu masih baru berkembang.
Dan fitur untuk sharing audio, kita bisa download musik itu juga belum seheboh sekarang. Jadi 3 juta user saat itu, gede banget bre. Kemudian di tahun 1998 dirilislah Winamp versi 2 yang ternyata berhasil menjadi aplikasi yang paling banyak di-download untuk Windows. Dan kesuksesan ini membuat AOL melirik. Sampai akhirnya di tahun 1999, Winamp secara resmi dibeli oleh AOL senilai 80 juta US dollar. Dan perkembangan Winamp semakin luar biasa. Di tahun 2000 dia sudah di-download lebih dari 25 juta pengguna. Dan 1 tahun berikutnya, di tahun 2001, tercatat jumlah total pengguna Winamp udah lebih dari 60 juta user. Tapi perjalanan Winamp tidak selalu mulus karena saat mereka merilis versi ketiga di tahun 2002 ternyata respon usernya nggak terlalu bagus. Jadi akhirnya Winamp dalam waktu yang nggak terlalu lama merilis versi yang lebih barunya, tapi ternyata bukan versi 4 melainkan versi 5 yang dirilis tahun 2003. Versi 4-nya sendiri di skip karena beberapa macam alasan yang kayaknya cuma bercandaan doang kali ya. Jadi Nullsoft sempat bercanda bahwa nggak ada orang yang mau ngelihat Winamp foreskin. Pun intended, jadi foreskin itu kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah ini nih, kamu lihat sendiri, disensor aja ya. Nggak ada orang yang mau ngeliat itu katanya. Dan setelah itu versi 6 juga nggak muncul-muncul bre. Karena yang dirilis habis itu adalah versi 5.5 di tahun 2007 dan versi 5.6 di tahun 2010. Untuk versi 5.7-nya sendiri, dia waktu itu sempat akan dikeluarkan dalam bentuk beta, tapi waktu itu hanya untuk fitur Winamp Cloud. Jadi ceritanya dia untuk muter lagu tapi dari library-nya user lain gitu kalau nggak salah. Tapi akhirnya project ini di-drop, nggak jadi. Dan di tahun 2013, AOL mengumumkan bahwa mereka akan terminate Winamp. Websitenya akan ditutup dan mereka nggak akan lagi merilis Winamp versi baru. Jadi kalaupun kita mau download, yang bisa di-download hanya versi lamanya aja dan nggak bakal ada update lagi. Tapi waktu itu nggak segera terbukti sampai akhirnya di tahun 2014 malah muncul berita terbaru bahwa sebuah perusahaan radio online dari Belgia bernama Radionomy secara resmi membeli Nullsoft. Angka pembeliannya sendiri nggak disebutkan tapi diperkirakan sekitar 5-10 juta dolar. Dan mereka vakum dari sejak dibeli tahun 2014, baru akhirnya di tahun 2018 Radionomy merilis Winamp versi terbaru, versi 5.8. Dan itulah versi Winamp terakhir yang dirilis yang sampai sekarang kita pikir nggak bakal ada rilis baru lagi. Tapi akhirnya kemarin diumumin bahwa Winamp versi 5.9 udah resmi dirilis. Tapi ternyata yang mengagetkan adalah bahwa 5.9 ini bukanlah versi Winamp yang terbaru. Karena ini adalah versi untuk mengisi kekosongan bahwa sekarang ini Winamp sedang mempersiapkan audio player terbarunya. Kalau kita buka di website resminya winamp.com, di situ ternyata ada banyak banget daftar daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh Winamp. Yang pertama udah pasti, di situ tertulis bahwa mereka akan merilis The Ultimate Media Player yang masih belum diumumkan seperti apa bentuknya dan kapan rilis resminya. Terus di bawahnya ada pengumuman lagi A Unique Space for Creators. Jadi dari keterangan singkatnya, Winamp akan menjadi jembatan antara music dan audio creator untuk bisa lebih dekat dengan para penggemarnya. Entah kamu solo artis, band, ataupun label, semuanya akan dibantu sama Winamp. Terus di bawahnya lagi baru ada link download untuk Winamp versi 5.9. Di situ tertulis oldie but goldie. Berarti bisa kita harapkan bahwa 5.9 ini adalah versi yang kurang lebih hampir sama seperti versi sebelumnya. Terus di bagian paling bawah ini ada yang menarik bahwa ternyata Winamp lagi buka lowongan kerja. Jadi buat kamu yang lagi nganggur dan pengen iseng-iseng lamar ke sana, siapa tahu keterima, kamu cobain aja. Tapi jangan lupa kalau sampai kamu keterima di Winamp, kabarin saya. Karena saya pengen tahu ceritanya nanti. Gimana sih rasanya kerja sama Winamp gitu kan? Tapi di samping semua hal yang sudah mereka sebutkan tadi, ternyata Winamp masih punya satu project lagi yang mengikuti tren zaman sekarang, Winamp NFT. Detailnya kamu bisa baca sendiri di sana karena di situ ternyata dia membuka semacam kontes gitu ya. Jadi buat para music creator, kalian diundang untuk mengirimkan hasil karya kalian ke sana untuk nantinya mungkin akan didaftarkan sebagai NFT gitu ya. Tapi yang pasti kali ini kayaknya bakal menjadi comeback besar-besaran Winamp karena bukan hanya merilis audio player yang baru, tapi mereka ternyata punya banyak project baru yang mengikuti perkembangan zaman sekarang. Tapi sementara projectnya belum ada yang dijelaskan kapan bakal rilis resminya, kita coba rasain aja gimana Winamp 5.9 yang sudah dinanti-nanti selama lebih dari 4 tahun.
Kok sama aja ya? Apa bedanya? Ini 4 tahun nunggu kayak gini aja.